Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa tahmidan liman qala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Salatan wa tasliman ala sayyidina wa syafi'ina wa wasilatina ila rabbina Muhammadin al-qail fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi salatan wa salaman ta'imaini mutalazimaini makhtalafal lailu wan nahar. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat, pendengar radio Cendekia yang saya hormati, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, utamanya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sihatul afiyah, sehingga pada saat ini kita bisa bersama-sama melaksanakan salah satu kewajiban sebagai umat Islam, yaitu thalabul ilmi atau ngaji walaupun lewat udara. Semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya dari dunia hingga akhirat. Amin Allahumma amin. Insyaallah saya akan membaca kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karangan Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah yang palanya kita tuang pada khusus pada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan kepada saudara-saudara kita, keluarga kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ummati ajma'in, khususan ila ruhi Syekh al-Allamah Muhammad Hasyim Asy'ari. Ma ilahadu abaina wa ummatina wa ajdatina jaddatina wa amamina ammatina wa akhwalina khawlatina wa ikhwanina wa akhwatina masyayikhina wa asatizatina wa liman afaqna alaina wa la jami'il qubur muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila maghribiha. Sya'anillahi wal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi syukran 'ala nawalih wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ba'du. Fa hadza kitabun awda'tu fihi syai'an min haditsil mauta wa asyratis sa'ah wa syai'an minal kalami 'ala bayanis sunnati wal bid'ah wa syai'an minal ahadits biqasdin nasihah wa ila Allahil karim amuddu akufal ibtihal ayyan fa'a bihi nafsi wa amsali minal juhal wa ayyaj'ala amali khalisan liwajhihil karim innahu jawadun raufur rahim. Wa hadha awanu syuru' fil maqsud bi aunil malikil ma'bud. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam mukadimah ini, Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari pertama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengaturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Kemudian beliau menjelaskan bahwa
Di dalam kitab ini, kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, beliau akan menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan al-mauta, dengan orang-orang yang sudah meninggal. Kemudian tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Wa syai'an minal kalami ala bayanis sunnah wal bid'ah. Kemudian sedikit penjelasan tentang sunnah dan bid'ah. Dan juga beberapa hadis yang akan disampaikan dalam kitab ini biqasdi nasihat, dengan tujuan untuk memberi nasihat kepada sesama muslim. Kemudian beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kitab ini bermanfaat untuk beliau dan orang lain. Ya, orang yang bodoh, kata beliau, padahal beliau bukan orang bodoh ya. Ya, mudah-mudahan termasuk kita semuanya, saya dan para pendengar, semoga mendapatkan manfaat dari kitab ini nanti. Faslun fi bayanis sunnah wal bid'ah. Kemudian pasal ini akan menjelaskan tentang sunnah dan bid'ah. Sunnah itu apa dan bid'ah itu apa? Yang pertama adalah definisi sunnah dan bid'ah, kemudian jenis-jenis bid'ah dan lain sebagainya. As-sunnatu bid-dhammi wa tasydid kama qala Abul Baqa fi kulliyatih lughatan at-tariqah walau ghairu mardiyah. Sunnah yang dibaca dhammah sinnya, sunnah kan karena ada sanah juga ya. Ada sanah, ada sinah. Di sini sunnah dan dibaca tasydid nunnya, sunnah. Sebagaimana dikatakan oleh Abul Baqa dalam kitabnya Kulliyat, secara bahasa artinya at-tariqah. Sunnah secara bahasa artinya tariqah, jalan atau cara atau metode. Walau ghairu mardiyah, walaupun jalan atau cara atau metode itu tidak diridhoi. Ini arti sunnah secara bahasa. Wa syar'an ismun lit tariqatil mardiyah al masrukah fid din. Salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ghairuhu mimman huwa alamun fid din kas sahabati radhiyallahu anhum. Secara istilah syar'i, sunnah berarti at-tariqatul mardiyah, jalan atau cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah dilalui, yang telah dilaksanakan di dalam agama dan dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau selain Rasulullah, yaitu orang-orang yang menjadi panutan seperti para sahabat. Jadi sunnah secara syar'i artinya cara atau aturan yang diridhoi, yang sudah dilalui oleh Rasulullah atau para sahabat Nabi. Definisi ini berdasarkan pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di." Kalian harus memegang pada sunnahku, berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin sesudahku, yakni para pemimpin setelah Rasulullah, yakni Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Ataupun termasuk juga amalan-amalan yang dilakukan oleh para sahabat selain Khulafaur Rasyidin. Jadi tidak berarti kalau Rasulullah tidak melakukan itu berarti bid'ah. Ya, karena ada beberapa amalan
yang tidak dilakukan oleh Rasulullah tapi sahabat melakukannya. Ya, seperti Bilal bin Rabah muadzin Rasulullah. Nah, dalam hadis disebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, beliau diajak ke surga, ya, diajak jalan-jalan nengok ke surga. Nah, ternyata di sana beliau mendengar trompahnya Bilal. Nah, trompahnya Bilal sudah ada di surga. Kemudian ketika Rasulullah bertemu Bilal, Bilal ditanya, Bilal, saya melihat trompahmu sudah ada di surga. Amal apa yang kamu lakukan? Kata Bilal, setiap saya wudu, setelah wudu selalu melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Nah, ini Rasulullah tidak melakukan, tapi sahabat Bilal melakukannya. Kita sebagai umat Rasulullah boleh mengamalkan amalan Bilal tersebut. Wa urfan ma wadaba alaihi muqtada nabiyan kana aw waliyan was sunni mansubun ila sunnah khudifat ta'u lin nisbah. Secara uruf, sunnah berarti sesuatu yang dibiasakan oleh seorang panutan, ya, sesuatu yang menjadi kebiasaan yang biasa dilakukan oleh seseorang yang menjadi panutan, baik panutan itu seorang nabi ataupun seorang wali. Kemudian ada kata-kata sunni, ya, sunni ada bid'ah, ya, sunni itu artinya nisbat kepada sunnah dan taknya dibuang untuk nisbat. Sunniyun, ada ya bertasdid di belakang untuk menunjukkan bahwa itu nisbat kepada sunnah. Itu sekilas atau definisi singkat tentang sunnah. Wal bid'atu kama qala Syekh Zarruq fi 'Uddatil Murid syar'an ihdatsu amrin fid din yusbihu ayyakuna minhu wa laysa minhu sawa'un kana bis surah aw bil haqiqah. Sedangkan kata bid'ah, definisi bid'ah sebagaimana dikatakan oleh Syekh Zarruq dalam kitabnya Uddatul Murid, artinya ihdatsu amrin fiddin, mengada-adakan sesuatu dalam agama. Yusbihu ayakuna minhu, yang mirip, ya, mirip seperti seakan-akan sesuatu itu merupakan ajaran agama, padahal walaysa minhu, bukan ajaran agama. Jadi misalnya ada seseorang membuat sholat baru, padahal sholat itu sudah banyak, ada sholat fardu, sholat sunnah juga sudah macam-macam banyak. Ini masih kurang atau gimana, misalnya ya dia membuat sholat sendiri, entah dinamakan apa, sholat apa, gitu. Ya, kalau itu nggak ada tuntunannya, ya, itu namanya bid'ah. Liqali sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Ini dasarnya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengada-ada dalam urusan kita sesuatu perkara yang tidak dari agama, dari urusan kita, maka sesuatu itu akan ditolak. Jadi kalau ada amalan-amalan yang tidak ada dasarnya, nggak ada contohnya dari Rasulullah, ada contohnya dari para salafus salih, para sahabat, maka amalan itu ditolak, dan itulah yang disebut dengan bid'ah. Dasar kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap sesuatu yang diada-adakan, yang baru diada-adakan, tidak ada contohnya dari Nabi, dari para sahabat, itu disebut bid'ah. Wa qad bayyana al-ulama'u rahimahumullah anna al-ma'na fil haditsain al-madhkurain
raji'un li taghyiril hukmi bi'tiqadi ma laisa bi qurbatin qurbatan la mutlaqil ihdas. Para ulama menjelaskan tentang dua hadis tersebut, ya, bahwa makna dua hadis tersebut adalah kembali kepada taghyirul hukmi, merubah hukum dengan meyakini sesuatu yang bukan ibadah diyakini sebagai ibadah. Jadi bukan setiap ihdas sesuatu yang baru itu bid'ah, bukan. Jadi bid'ah itu adalah yang ada kaitannya dengan amalan, dengan ibadah. Kalau nggak ada kaitannya tidak apa-apa. Misalnya sekarang kan dulu nggak ada mobil, sekarang ada mobil. Dulu orang naik unta, naik kuda, naik keledai. Ya, sekarang naik pesawat, naik kapal laut. Ini nggak termasuk bid'ah. Jadi yang bid'ah adalah sesuatu yang baru, yang diyakini sebagai ibadah, padahal itu bukan ibadah, bukan ajaran Islam. Idz qad tanawalathu syari'atu bi usuliha fayakunu raji'an ilaiha aw bi furu'iha fayakunu maqisan 'alaiha. Karena sesuatu yang baru itu terkadang tercakup oleh syariat dengan prinsip-prinsipnya, sehingga sesuatu itu kembali kepada syariat, pada prinsip tersebut, atau berkaitan dengan cabang-cabang syariat sehingga dikiaskan kepada syariat itu. Ya. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia dan yang saya hormati, qala wa mawazinuha salasatun. Timbangan bid'ah itu ada 3, yakni tolak ukur. Ya, tolak ukurnya bid'ah itu ada 3. Alat ukurnya bahwa sesuatu itu atau amalan itu disebut bid'ah, ini alat ukurnya ada 3. Al-awalu ayyunzara fil amril muhdatsi. Yang pertama, dilihat sesuatu amalan yang diada-adakan itu amalnya seperti apa. Fa in syahida lahu mu'dhamus syari'ati wa asluha falaysa bi bid'atin. Apabila perkara atau amalan itu ada ada dasarnya, ada contoh dari syariat dan prinsip-prinsip syariat, maka tidak termasuk bid'ah. Wa in kana mimma ya'ba dzalika bi kulli wajhin fa huwa batilun wa dhalal. Apabila sesuatu amalan itu tidak tidak mencakup semuanya, tidak ada dasarnya sama sekali, maka sesuatu itu, amalan itu adalah batil dan sesat, dan itulah yang dinamakan bid'ah. Wa in kana mimma taraja'at fihi al-adillah wa tanawalathu syubhah wastawat fihi al-wujuh u'tubirat wujuhuhu. Apabila sesuatu itu, amalan itu ada beberapa dalil yang saling beberapa dalil, tetapi di situ ada syubhat. Kemudian antara dalil-dalil dan syubhat itu seimbang, maka dilihat sisinya. Kalau sisi dalilnya yang kuat, maka sesuatu itu tidak bid'ah. Tapi kalau syubhatnya yang lebih kuat, maka harus ditinggalkan. Kemudian yang kedua, alat ukurnya adalah i'tibaru qawaidil a'immah wa salafil ummah al-amilina bi tariqati sunnah. Kaidah-kaidah para ulama
dan para salaf. Di salaf itu orang-orang kuno, orang-orang terdahulu, para sahabat, para tabi'in yang mengamalkan yang beramal dengan menggunakan tolak ukur sunnah. Fama khalafaha bikulli wajhin fala ibrata bih. Apabila sesuatu itu bertentangan dengan kaidah para ulama dulu, para ulama kuno, maka amalan itu tidak dianggap. Artinya bid'ah. Ada orang melakukan amalan tapi ini bertentangan dengan amaliyah para ulama-ulama terdahulu. Nah, itu amalan itu disebut bid'ah. Wa ma wafaqa usulahum fahuwa haqqun wa in ikhtalafu fihi far'an wa aslan. Dan sesuatu amalan yang cocok, yang sesuai dengan dasar-dasar para ulama salaf, maka amalan itu hak. Walaupun mereka berbeda pendapat tentang hal itu, baik secara prinsip maupun secara cabang. Fakullun yattabi'u aslahu wa dalilahu. Jadi masing-masing mengikuti asalnya, mengikuti prinsip dan dalilnya. Wa qad waqa'a min qawaidihim annama amila bis salafu wa tabi'ahul khalaf la yasihu ayakuna bid'atan wala madmuman. Dan merupakan kaidah para ulama salaf bahwa amalan yang dilakukan oleh salafus saleh, oleh ulama salaf, dan diikuti oleh ulama-ulama khalaf, ulama-ulama yang belakangan, tidak boleh dikatakan bid'ah dan juga tidak boleh dikatakan sesuatu yang tercela. Nah, ini merupakan kaidah, ya, kaidah ulama bahwa suatu amalan yang diamalkan oleh pendahulu, oleh para generasi dahulu, generasi sahabat, generasi tabi'in, dan diikuti oleh generasi-generasi berikutnya, ini tidak bisa dikatakan bid'ah dan tidak boleh dikatakan amal yang tercela. Wa ma tarakuhu bikulli wajhin wadihin la yasihu ayyakuna sunnatan wala mahmudan. Dan sebaliknya, sesuatu amalan yang ditinggalkan oleh para pendahulu kita, para ulama salaf, generasi pertama Islam, bikulli wajhin wadihin, dengan segala, ya, pokoknya semuanya itu ditinggalkan sama sekali, tidak ada satupun ulama salaf yang melakukannya, maka amalan itu tidak layak disebut sunnah dan tidak layak disebut sebagai amalan yang terpuji. Wa ma asbatu aslahu wa lam yarid anhum fi'luhu faqala Malikun bid'ah li'annahum lam yatrukuhu illa li amrin indahum fihi. Dan sesuatu yang ditetapkan oleh ulama generasi awal, aslinya prinsipnya ditetapkan. Contohnya zikir, ya, zikir itu kan ada. Selain Rasulullah memberi contoh, Rasulullah memerintahkan, para ulama generasi pertama juga menetapkan itu, adanya zikir, adanya perintah zikir. Tetapi zikir secara berjamaah, nah, ini mereka tidak melakukannya. Nah, seperti itu menurut Imam Malik bid'ah. Itu sesuatu yang ada dasarnya tetapi tidak dilakukan oleh generasi Islam pertama, ini menurut Imam Malik bid'ah, karena mereka generasi awal itu tidak meninggalkan sesuatu kecuali mereka mempunyai alasan. Wa qala Syafi'i laisa bi bid'ah wa illam ya'mal bis salaf li'anna tarkahum lil amali bihi qad yakunu li udhrin qama bihim fil waqti
aw lima huwa afdalu minhu. Menurut Imam Syafi'i, sesuatu yang ada dasarnya tetapi tidak dilakukan oleh generasi awal, generasi salaf, tidak bid'ah. Jadi menurut Imam Syafi'i tidak bid'ah. Contohnya seperti tadi, zikir bareng-bareng setelah sholat. Menurut Imam Malik bid'ah, menurut Imam Syafi'i tidak bid'ah, walaupun tidak dilakukan oleh salaf, oleh generasi awal, karena mereka meninggalkan itu mungkin karena ada uzur yang pada waktu itu kondisinya memang mengharuskan mereka tidak melakukan itu. Dan orang-orang dulu itu kan memang, terutama orang-orang para sahabat, para tabi'in, dibandingkan dengan kondisi umat Islam sekarang, terutama di Jawa ini ya. Kalau mereka itu diajarin sebentar sudah hafal. Kalau orang-orang Jawa, terutama orang-orang awam ini, seperti zikir itu kalau tidak dipimpin oleh imam biasanya mereka tidak bisa. Ya, masih banyak seperti itu. Di orang-orang awam yang tidak bisa zikir kalau tidak ada yang memimpin. Nah, ini walaupun tidak dilakukan oleh generasi awal, karena ini ada dasarnya berzikir, maka menurut Imam Syafi'i tidak bid'ah. Wal ahkamu ma'khuzatun minasyari' wa qad asbatahu. Hukum itu kan diambil dari syari'. Syari' artinya Allah atau Rasulullah yang membuat syariat. Zikir, ya, zikir itu dasarnya dari perintah Allah dan perintah Rasulullah. Ada dasarnya. Tetapi cara berzikir yang mau sendiri-sendiri atau berjamaah bersama-sama, nah itu kan sesuatu yang lain gitu. Waqtalafu fa'idun fi ma lam yarid lahu minas sunnati mu'aridun wala syubhatun faqala malikun bid'ah faqala syafi'i laisa bid'ah. Para ulama juga berbeda pendapat, berselisih pendapat tentang sesuatu yang tidak ada mu'aridnya dari sunnah. Di sesuatu amalan yang tidak ada hadis yang bertentangan dengan amalan itu, dan tidak ada syubhat di situ, nggak ada syubhatnya, nggak ada syubhat itu hukumnya tidak jelas, yang masih remeng-remeng, masih samar-samar. Ini menurut Imam Malik bid'ah juga, dan menurut Imam Syafi'i tidak bid'ah. Nah, ini Imam Syafi'i bersandar kepada hadis ma taraktuhu lakum fahuwa afwun. Segala sesuatu yang saya tinggalkan untuk kalian maka dimaafkan. Artinya sesuatu amalan yang tidak dijelaskan hukumnya apakah itu wajib atau kan ada yang wajib, ada yang haram, ya. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Nah, yang tidak dijelaskan oleh Rasulullah, tidak dijelaskan keharamannya, tidak dijelaskan kehalalannya, halal haramnya, ini adalah afun, dimaafkan, padahal boleh dilakukan. Maka Imam Syafi'i mengatakan tidak bid'ah. Qala wa ala hadza ikhtilafuhum fi darbil idarah. Berdasarkan tolak ukur ini, para ulama berbeda pendapat mengenai adanya atau membuat struktur organisasi. Ya, struktur organisasi kan nggak ada dasarnya. Apakah itu halal atau haram? Nggak ada penjelasannya dalam Al-Quran dan hadis. Nah, itu berarti boleh.
Kemudian wa dzikri bil jahri wal jam'i wad du'a. Zikir dengan suara nyaring atau keras. Zikir berjamaah, doa berjamaah. Ya, ada imam berdoa, yang lain makmumnya mengaminkan. Nah, ini juga termasuk masuk dalam tarokul kedua, bahwa itu ada dasarnya, ada perintah untuk berzikir, ada perintah untuk berdoa, tetapi cara zikir dengan suara keras dan berjamaah ini tidak ada, nggak ada perintahnya dan tidak dilakukan oleh para generasi awal-awal Islam. Tetapi ini menurut Imam Syafi'i tidak bid'ah. Idh warada fil hadis at-taghrib fihi walam yarid ala anis salafi fi'luhu. Karena zikir dan doa itu memang sudah ada hadis yang menganjurkannya, tetapi tidak ada riwayat tentang dari generasi awal yang melakukannya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi di depan, bahwa para generasi awal Islam tidak zikir berjamaah. Mereka zikir sendiri-sendiri, berdoa sendiri-sendiri. Tapi kalau zikir sendiri, doa sendiri, orang awam gimana? Nggak bisa. Ya, orang awam itu suruh doa aja nggak bisa. Paling Rabbana Atina, kadang Rabbana Atina aja nggak hafal. Sementara kalau orang-orang pintar, para ulama, mereka kan doanya bagus-bagus. Kalau tidak boleh mengaminkan, gimana ya? Mereka orang-orang awam ini berdoa tidak bisa. Maka dari itu kita mengikuti Imam Syafi'i, boleh kalau tidak bid'ah doa bersama-sama. Apalagi kalau yang berdoa itu orangnya soleh, ya. Orang soleh, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya doanya lebih diharapkan bisa diterima oleh Allah. Tsumma kullu qailin la yakunu mubtadi'an indal qaili bimuqabili li hukmihi bima addahu ilaihi ijtihaduhu alladzi la yajuzu ta'addihi. Kemudian setiap orang yang mempunyai pendapat berbeda dengan pendapat seseorang tidak bisa dihukumi bid'ah, tidak bisa dikatakan pelaku bid'ah, karena masing-masing punya ijtihad sendiri-sendiri. Jadi kalau ada dua orang melakukan ijtihad, kemudian ijtihadnya ini berbeda, yang satu A, yang satu B, ini nggak bisa dikatakan ini si A sunnah, yang si B ini bid'ah, nggak bisa. Wala yasihu lahul qawlu bi butlani muqabili liqiyami syubhatihi. Dan juga tidak boleh dikatakan bahwa pendapat dia batal karena ada syubhat tadi. Jadi sesuatu yang ijtihad itu kan mencari hukum, ya, mencari produk hukum yang belum ada dasar ayat atau hadis yang jelas. Kalau sudah ada dalilnya yang jelas, ya tidak perlu ijtihad lagi. Nah, ini belum ada yang jelas, kemudian ada orang berijtihad, ternyata yang berijtihad ini dua orang hasilnya berbeda. Nah, ini tidak boleh dikatakan yang A benar sesuai sunnah, yang B bid'ah, tidak bisa. Walau qila bidzalika la'adda ila tabdi'il ummati kulliha. Karena kalau dikatakan seperti itu, yang pertentangan ini yang satu sunnahnya, yang lain bid'ah, bisa membid'ahkan umat semuanya. Waqad urifa anna hukma Allah Ta'ala fi mustahidil furu' ma addahu ilaihi ijtihaduhu sawa'un qulna al-musibu wahid aw muta'addid. Dan sudah diketahui bahwa hukum Allah, ya, mengenai mujtahid, hasil ijtihadnya orang yang ijtihad tentang cabang-cabang hukum, itu ada sesuai dengan hasil ijtihadnya. Jadi Allah mengakui
hukum yang dihasilkan dari ijtihad seseorang. Baik kita mengatakan al-musibu wahidun atau muta'addidun. Kita mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa yang benar satu. Jadi salah satu hukum tentang sesuatu masalah, kalau misalnya ini ada perbedaan pendapat, yang satu benar, yang lain salah. Nah, kita mengikuti pendapat itu, atau kita mengikuti yang benar itu lebih dari satu. Bisa saja mereka walaupun beda pendapat, mereka benar semua. Nah, kita mengikuti pendapat pertama atau kedua, ini tetap sama saja bahwa hukum Allah itu, bahwa Allah mengakui hukum yang dihasilkan dari ijtihad seseorang. Bahkan kata Rasulullah, apabila seorang berijtihad kemudian ijtihadnya benar, maka dia dapat 2 pahala. Kalau ijtihadnya salah, maka dia dapat 1 pahala. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Fa adrakahumul asru fi at-tariq. Fa qala ba'dhum umirna bil ajalah wa sallu fi at-tariq. Wa qala akharun umirna bis salati hunak fa akharu. Wa lam ya'ib sallallahu alaihi wasallam ala wahidin minhum. Fatalla dzalika ala sihhatil amali bima fuhima min asy-syari' idza lam yakun 'anil hawa. Pada zaman Rasulullah, yaitu ketika terjadi perang Ahzab, ini ada kelompok Yahudi Bani Quraidah, menyalahi perjanjian. Jadi di awal-awal Rasulullah masuk kota Makkah, kemudian umat Islam kuat di sana, beliau membuat perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah, yang Muslim, yang Yahudi, yang Nasrani, semuanya membuat perjanjian, bersepakat bahwa mereka harus saling membantu. Apabila orang Islam berperang, maka orang Yahudi, orang Nasrani harus membantu. Nah, dalam perang Ahzab ini orang Yahudi Bani Quraidah berkhianat. Mereka bergabung kepada orang-orang kafir Quraisy dan Yahudi-Yahudi yang lain. Di Ahzab itu sekutu. Ada beberapa kelompok bersatu menjadi satu menyerang kaum muslimin. Tapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala membuat para pasukan sekutu itu porak-poranda, ya. Dan akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi hukuman kepada Bani Quraidah. Nah, pada waktu itu beliau memerintahkan pasukan untuk mengepung Bani Quraidah. Pesan beliau, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan ada salah seorang di antara kalian yang sholat asar kecuali setelah sampai di wilayah Bani Quraidah. Nah, ternyata belum sampai wilayah Bani Quraidah sudah masuk waktu asar. Masih jauh itu, ya. Sehingga mereka terpecah menjadi 2. Satu kelompok mengatakan, ini Rasulullah janjane menyuruh kita supaya cepat, jalan cepat supaya asar sudah sampai sana. Tapi ternyata ini asar kita belum sampai, ya kita sholat dulu aja. Nah, ini kelompok pertama. Kelompok yang 2 enggak. Kita diperintah sholat di sana, ya nanti sholatnya di sana aja. Sholat asarnya kalau kita sudah sampai di Bani Quraidah. Dari para sahabat tadi terpecah di 2 kelompok. Yang satu kelompok sholat di perjalanan sebelum sampai ke Bani Quraidah. Kelompok kedua mereka belum mau sholat asarnya setelah sampai di wilayah Bani Quraidah. Padahal sampai sana sudah waktu maghrib. Dan kedua kelompok ini tidak disalahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa kita boleh mengamalkan, ya, sesuai dengan yang kita pahami dari syariat. Dengan catatan idza lam yakun an hawa. Apabila pemahaman itu tidak didasarkan pada hawa nafsu. Artinya dengan ijtihad,
Ya, setelah ijtihad kemudian ijtihadnya menelurkan hukum seperti ini. Nah, ini kita boleh mengamalkan. Yang terakhir, al-mizanu tsalits, mizanu tamyiz bi syawahidil ahkam wa huwa tafsiliyun yanqasimu ila aqsami syari'ati sittah. Tolak ukur yang ketiga adalah tolak ukur membedakan dengan adanya kesaksian-kesaksian hukum, adanya dasar-dasar hukum. Dan tolak ukur yang ketiga ini merupakan tafsili, rincian, dan terbagi menjadi 6 seperti hukum syariat, ya, hukum taklifi ada 6, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, khilaful aula, dan mubah. Fakullu man haza li aslin biwajhin sahihin wadihin la bu'da fihi ulhiqa bihi wa ma la fa huwa bid'ah. Jadi untuk mengukur ini bid'ah apa tidak. Jadi pertama, amalan itu kan ada yang wajib, ya kan? Ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang khilaful aula. Nah, kalau ini satu amalan ini belum jelas, ini masuk wajib, makruh, haram atau apa. Nah, ini dilihat, dianalogikan, dikiaskan. Nah, ini memang harus membutuhkan pengkajian, ya, kajian. Kalau misalnya ini hukumnya sama dengan wajib, ya berarti wajib. Kalau ilatnya, ya, alasannya ini sama seperti yang hukumnya sudah ada yang haram, ya, ini berarti haram. Jadi menghukumi ini hukumnya apa, ya, itu dilihat dari ilatnya. Nah, kalau tidak ada, ya, tidak ada dasarnya sama sekali, maka itu bid'ah. Wa ala hadzal mizan jarul katsir min al-muhaqqiqin wa tabarraha min haitsul lughah litaqrib. Dan para ulama banyak yang menggunakan tolak ukur ketiga ini dalam menentukan ini bid'ah apa tidak. Ini banyak yang menggunakan alat ukur yang ketiga. Jadi berdasarkan tadi 6 hukum taklif, wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, dan khilaful aula. Kaum muslimin muslimat, pendengar radio Cendekia dimanapun berada yang saya hormati, demikian kajian pada pagi hari ini. Semoga yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat, dan semoga amalan-amalan yang kita lakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW atau para sahabat, dan semoga kita dijauhkan dari pelaku bid'ah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi